topik nih. Menurut Anda kan praktisi gitu ya, litbang lagi, penelitian dan pengembangan gitu. Di zaman modern ini masih ada nggak sih bisa orang mengklaim dirinya nabi gitu? Kalau di dalam kekristenan itu sudah tidak ada lagi, gitu. Karena menurut ajaran kekristenan nabi hanya sampai kepada Yesus. Oke, saya nggak mau pengembangan ya. Mohon teman-teman ini berdasarkan litbang loh ya. Jadi orang yang mengaku dirinya nabi ya waspada lah ya. Oke, gue jawab dulu sedikit ya. Gue jawab dulu karena Pak Lu. Ngomong kan? Bentar. Saya jawab dulu ya kan. Pak Luken ini kan dari GPIB atau Gemim, itu kan gereja Protestan, ya. Kan saya sudah berkali-kali berbicara. Gereja Katolik yang di bawah bulu keteknya adalah gereja Protestan. Itu memang di ajaran mereka itu dilarang ada nabi. Kenapa di gereja Katolik dan di gereja Protestan nabi dilarang? Supaya para pendeta-pendeta ini bisa berkuasa di dalam gereja itu. Makanya di gereja saya, Oral Roberts University di Amerika Serikat atau The Church of God itu punya kampus sendiri yang mengajarkan bahwa nabi itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Dasar ayatnya adalah di Kisah Para Rasul 13 ayat 1, bahwa ada nabi bernama Agabus, Simon, dan Barnabas. Itu setelah Yesus naik ke sorga. Nah, makanya di ajaran kami gereja karismatik sebagai gereja terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, itu mengajarkan nabi masih ada. Itu diajarkan di sekolah-sekolah teologi Gereja Betel Indonesia Petamburan. Gereja kami itu gereja terbesar di Indonesia. Kalau bapak ini dari Gemim, di Manado dia tinggalnya. Iya benar. Bukan di Jakarta mainannya. Jadi beda kelas. Ya, paham? Ngaco. Lu jangan lawan ilmu pengetahuan nggak? Silakan Pak Luken. Ya silakan. Jadi menurut saya ketika apa yang dikutip tentang nabi-nabi sesudah Yesus terangkat ke surga itu nabi-nabi banyak. Kisah 13 ayat 1. Iya, Kisah 13 ayat 1. Kasih kesempatan lah orang bicara Kak. Banyak nabi-nabi berkeliaran ya, sesudah Yesus ya, terangkat ke surga. Tapi dia sudah memberikan warning dari awal, sudah tidak ada lagi. Itu Kisah 13 ayat 1 itu nabi apa bukan? Itu yang tulis rasul-rasul loh, ngaco lo gimana sih? Menurut Pak Luken berarti kalau ada orang mengaku dirinya nabi berarti nabi palsu ya Pak? Kisah 13 ayat 1 itu setelah Yesus naik ke sorga itu masih ada yang namanya Agabus, Barnabas, dan Simon. Itu nabi yang ngomong Alkitab, bukan saya. Iya, dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan untuk membuktikan bahwa nabi-nabi banyak gitu. Tetapi di dalam persepsi kekristenan ya mengklaim bahwa yang terakhir itu Yesus nabi. Siap, mana ayatnya? Jadi tunggu dulu. Jadi ketika dia mengatakan seperti itu bahwa bukan berarti bahwa nabi-nabi sudah tidak ada lagi yang menamakan diri nabi. Ya, itu terbukti dalam Kisah Para Rasul yang dikatakan tadi. Tapi ini aku luar biasa Pak Luken ya, mencoba tetap diplomatis dalam menjawab, tetapi Bang Luganya yang ngamuk. Ya silakan lanjut. Begini ya, Luken ini kan dia kan penatua gereja lah ya. Penatua gereja itu memang dia beda, apanya dia punya mental itu beda. Kalau saya ini kan rasul dan nabi, itu mentalnya memang mental menenggelam. Yesus berkata, apabila ada yang menyesatkan salah satu di antara anak-anak yang kecil ini, lebih baik daripadanya batu kilangan diikatkan ke lehernya. Lalu batu itu ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya begini, gereja ini memang sudah menyeting bahwa nabi sudah tidak ada lagi. Itu gereja Protestan, ingat gereja Protestan. Dan gereja terbesar di Indonesia untuk tahun 2023 itu bukan Protestan, itu karismatik, itu gereja saya. Yang dimana 100 orang terkaya ada di situ. Di sini 100 orang terkaya ada di 100 orang terkaya di Indonesia itu ada di gereja saya. Tiap hari saya ketemu mereka, ya. Dan mereka tuh percaya ada nabi. Jumlah jemaat dan jemaatnya kalau masuk orang terkaya itu standar kebenaran nggak? Nggak dulu. Ya, iya dong. Kenapa lo menggembel sementara lo merasa diri lo benar? Ya salah lo sendiri. Gimana sih? Gini. Di sini terjadi diskusi gini, mohon izin Pak. Di sini terjadi diskusi antara akademisi teologis, bahkan litbang gitu ya, diskusi dengan orang yang mengaku keilmuannya tinggi berdasarkan ilmu yang dia dapat dari persepsinya sendiri. Ibarat kata, mohon maaf gak ada kata Pak huruf halu. Nah itu juga lo harus pelihara dan harus bertanggung jawabkan itu gak? Nah, kalau ada mujizat nggak masalah, asalkan ada mujizat.
Luga Halu kalau ada mujizat nggak apa-apa, tapi kalau lo ngomong apa tuh, ngomong oh saya bukan halu, saya sadar tapi nggak ada mujizat, lu lebih sial. Iya, ini balikin dulu. Lo ngomong halu nggak apa-apa, gue ngusir setan bisa, nyembuhin sakit penyakit bisa. Bang Luga, si Apalagi? Malikil tulis terus kenapa Luga masih gembel? Baca tuh, bukan saya yang tanya ya. Siapa bilang gue gembel? Tanah gue di Sumatera 3,5 hektar. Ada yang nyumbang gue 5 hektar, belum gue kelola sekarang, masih ada tanahnya, belum lagi yang di Danau Toba. Apanya gembel sih, bajigur kau. Udah stop. Lo yang beli bangunan. Ya, Jangan dipancing ah. Jangan dipancing ya. Ini Pak. Target katanya. Udah. Pak Luken, bagaimana sih untuk ngerti bisa mempunyai kapasitas untuk menjelaskan sebuah studi kasus, terutama dalam soal Bible itu, Pak? Perlu literasi atau perlu akademisi, Pak? Supaya lebih paham gitu, silakan. Atau gini Andi, Andi coba lo tanya, udah dibaptis Islam belum dia? Coba tanya. Ntar dulu. Pak Andi coba tanya, udah dibaptis Islam belum dia? Itu cabang teologis, gak? Ini akademis. Silakan Pak Luken. Ya, tunggu saya layani aja, enggak apa-apa. Maksud baptis apa? Jadi Pak Luken mau turunkan ilmu nih. Pak Luken udah dibaptis selam atau percik? Percik atau selam? Baptisnya? Saya percik. Ya udahlah, nggak masuk neraka lah. Udahlah tidur lah gua. Nggak boleh begitu, nggak benar juga. Apa yang kamu mau bicara tentang percik? Gini Pak, tadi saya di satu grup kebetulan ada bapak-bapak bertanya kan, saya ini kan baptis percik tapi saya sekarang udah diselam, gimana itu masalah baptis percik dan selam? Itu di Komalnya Rita Jama, sebentar Pak ya, di Komalnya Rita Jama. Lalu saya bilang begini, orang yang tidak dibaptis selam itu masuk neraka loh, saya bilang. Tiba-tiba itu hostnya marah, keluarkan luga, akhirnya saya di-kick gitu loh. Nah, jadi makanya saya harus menilai Pak Luken. Ketika Pak Luken belum dibaptis selam, maka saya pastikan bahwa Pak Luken ini nggak ada Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia pasti nggak bisa bahasa roh, jamin 100%. Nggak ada di bahasa rohnya. Dengar, oke. Terima kasih dengan penghakiman itu. Tapi begini, tidak ada satu bukti yang cukup kuat bahwa baptis selam itu adalah ajaran Yesus. Tidak ada. Yesus saja dibaptis selam. Dengar, baptisan itu dalam ajaran kekristenan itu dalam kitab Kolose pasal 2 itu mengganti sunat, hanya tanda. Maka itu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 dikatakan, kalau Yohanes membaptis dengan air, maka tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Air yang dimaksud itu adalah air materi, ya. Maka itu dalam Injil Matius pasal 22 ayat 19 sampai 20 ya, dikatakan sana, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia tidak katakan selam, dia tidak katakan percik. Dan ingat baik-baik, baptisan dalam kekristenan hanya satu kali terjadi di dalam hidup orang percaya. Dia tidak boleh berulang-ulang. Sebab dia hanya pengganti sunat. Kalau dia berulang-ulang itu hampir sama sedikit-sedikit sunat. Wah, putus itu. Begitu, ya. Oke, saya jawab ya Pak ya. Jadi kalau mau menghakimi mengatakan tidak masuk surga, dasar di mana gitu. Tidak ada perintah mengatakan. Saya jawab ya. Baptisan itu hanya simbol, ya. Ya, saya jawab ya Pak ya. Ini kok jadi gini Pak Andi. Air yang dimaksudkan tadi oleh Bung Luga atau Nabi ini, itu air bukan air secara materi. Air yang dimaksudkan itu adalah firman. Kalau saya boleh nambahin enggak, saya dulu pernah kebetulan ya ada kuliah STT itu, saya nggak masuk, saya ngintip bikin dewa. Kebetulan di situ kajian ini baptis itu kan merupakan juga perintah Yesus. Ini saya nggak berdiri sebagai apa ya di sini ya, berdasarkan disampaikan di Injil Matius kan gitu 28 19 20 meminta murid-muridnya kan untuk pergi ke seluruh bumi untuk baptis mereka. Beda loh baptisan anak-anak, baptisan Yohanes dan seterusnya. Apa sih itu baptis itu? Itu baptis kan asal katanya adalah bahwa pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru bersama Kristus kan gitu Pak. Bahasa umumnya guru pendidikan agama Kristen juga seperti itu. Kendati begitu sifatnya tidak baku, sebab baptis bisa juga diartikan sebagai membasuh atau membersihkan dengan air. Memang di sini ada perbedaan sampai saat ini sangat signifikan antara baptis percik atau selam. Kedua jenis baptisan tersebut seringkali menjadi perdebatan loh. Kendati begitu Alkitab tidak pernah menyebutkan cara mana yang paling sesuai. Jadi nggak boleh ada yang mengklaim saya yang paling benar gitu loh ja. Oke. Di sini. Oke, gue jawab ya sedikit ya. Gini, kenapa saya bisa memastikan orang yang tidak dibaptis selam itu pasti masuk neraka? Kenapa saya bisa memastikan? Satu, saya sudah mengalami yang namanya bahasa roh. Seperti apa rasanya orang berbahasa roh? Seperti apa namanya kepenuhan Roh Kudus? Seperti apa namanya bernubuat? Seperti apa ketika saya berdoa Tuhan Yesus datang?
7 malaikat datang mendatangi saya. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya tentang apa artinya kepenuhan Roh Kudus. Lalu saya perhatikan keluarga saya pun orang HKBP, orang Protestan. Ketika mereka tidak mengalami lahir baru sama seperti saya ngelihat kehidupan mereka seperti apa. Mereka terlibat dengan adat istiadat, mereka terlibat dengan perdukunan, mereka ada yang kerasukan setan. Itu adik-adik saya, adik sepupu saya itu Richard, siapa tuh, dia sekarang kasintel di Jaksa di Samosir, dia kemasukan roh leluhur. Jadi saya tahu persis ketika orang tidak dibaptis selam, akibatnya itu panjangnya luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Nah, karena saya sudah mengalami di tengah-tengah di keluarga saya, dan saya sendiri pun saya melihat keluarga saya belum dibaptis selam, kehidupan mereka seperti apa, mereka terlibat dengan roh-roh jahat. Nah, makanya saya bilang orang yang tidak dibaptis selam selalu dipakai roh jahat. Biasanya mereka mengejek bahasa roh. Apa itu? Sikiraba. Mereka selalu mengejek, itu setan. Makanya orang yang tidak dibaptis selam itu penuh dengan setan. Ada setannya yang bermanifestasi. Lihat si Karen, ketika saya bertemu dengan dia langsung maki-maki saya dianjing-anjingin sama saya. Itulah saya bilang kenapa orang tidak dibaptis Islam itu pasti masuk neraka. Karena semua dari 99 tesis yang saya bikin, saya sudah membuat survei dari 100 orang, 1000 orang. Sebentar. Oh, jadi kayak Martin Luther. Sebentar. Saya sudah mengambil kesimpulan 99% orang yang tidak dibaptis Islam penyakitnya sama, ya. 1, kerasukan setan banyak. Itu udah banyak banget di kampung saya itu. Terus bisa kena santet mati, banyak merokok. Merokok juga salah satu efek dari tidak dibaptis Islam. Terus apa lagi? Tidak berbahasa roh, mengejek berbahasa roh, cenderung melawan hamba-hamba Tuhan dan tidak mendapatkan suara-suara Tuhan. Jadi saya sudah sangat tahu persis, ya. Memang lihat gereja-gereja Gemim di Manado, ya. Itu jemaatnya tuh kalau khotbah tuh kalau sebelum khotbah tuh biasanya mabok, itu yang namanya cap tikus. Ya, saya tahu persis itu. Nah, makanya saya bilang gereja-gereja harus bertobat. Jangan begitu. Gereja-gereja harus bertobat. Keliru kamu, ini bahaya loh. Banyak sekali ya. Saya melihat orang-orang yang tidak dibaptis Islam itu selalu mabok, begini, beradat istiadat, memanggil arwah-arwah leluhur. Lihat tuh di Manado, ya. Di Manado itu ada namanya tarian adat istiadat, itu kalau lidahnya dipotong nggak mempan, tahan tikam, tahan pedang. Nah, itu apa? Ya. Itu bukankah itu permainan dengan roh-roh jahat? Makanya saya bilang kesimpulannya, yang tidak dibaptis Islam ke lautan api lah kalian. Udah itu aja. Begini, pandangan Anda silakan. Tetapi ketika kau mengatakan di Manado, di Gemim, ya, kami penduduk hanya sedikit, 2.700.000, tapi kami mayoritas Gemim. Tapi bukan berarti kami ini mabuk-mabuk begitu. Aduh, kami juga tidak suka. Saya orang Batak, Pak, ya. Saya orang Batak. Saya orang Batak. Orang Batak lebih banyak dari orang Manado. Saya tahu persis ketika orang di HKBP itu gereja terbesar di Indonesia, ya. Jadi saya tahu persis. Saya melayani dukun-dukun. Sebentar dulu. Saya melayani dukun-dukun di Tanah Batak. Saya menyembuhkan banyak orang. Kasih waktu orang bicara, Bang Luga. Soalnya saya ini orang Manado. Ya, tapi jangan kamu bilang kita mabuk-mabuk begitu. Waduh, bahaya itu. Tidak begitu cara pandangan. Di mana-mana juga ada yang mabuk-mabuk kok, gitu. Tapi tidak begitu stigmanya. Lalu kau katakan para pendeta mabuk-mabuk, itu bahaya dalam diskusi begini. Hindari, saya sarankan kamu kalau ngomong harus santun lah. Bahaya. Silakan. Ketika orang itu kata kok. Bukan bahaya, siapa yang bahaya? Emang banyak yang mabuk kok. Kalau banyak yang fakta harus sudah bukti begitu. Tapi begini, silakan kamu menamakan diri nabi. Kita tidak peduli itu mau nabi kayak mau apa kayak, itu bukan urusan saya, itu urusan kamu dengan Tuhan kok itu. Tapi bagi saya kalau ngomong jangan bilang para pendeta mabuk-mabuk gitu. Kita tidak pernah mengajarkan mabuk. Di spesifik lagi, gereja Gemim lagi dibilang. Bukan bilang gereja Gemim lagi. Sudah direkam loh kau punya kata. Lo emang iya kok. Ya, lo mau rekam juga nggak apa-apa kok. Itu ya, memang banyak sekali ya terjadi di suku-suku bangsa. Kenapa? Karena mereka melakukan adat istiadat. Begini, cara-cara kalian itu kami udah tahu juga sih. Ya, aliran-aliran yang mau, ya kan cuma curi-curi domba aja kan kalian itu. Curi-curi domba doang dengan kalimat-kalimat berhikmat yang mengutip ya, ayat-ayat Alkitab yang sepenggal-sepenggal, kemudian membenarkan diri, kemudian memecah-mecah belah. Kami udah tahu, tapi kami tetap kuat, tidak pernah tergubris dengan aliran-aliran macam kamu ini. Tapi jangan, saya menghargai Anda punya perbedaan. Silakan yuk berbicara tentang surga neraka. Tapi jangan bilang kami para pendeta ini mabuk-mabuk begitu dan kerasukan setan. Jangan-jangan kau yang kerasukan setan. Ya, kalau dialog yang bermartabat lah begitu loh. Bicara yang itu bermartabat. Gimana sih? Kan saya bilang, saya melihat ya bukan cuma di Manado, di Tanah Batak ya. Saya orang Batak ya. Ya bilang sebentar.
tapi jangan bilang gemim gitu. Kan gemim kan mayoritas. Itu kan sama, kan itu kan aliran Protestan Ya, yang tadi baru suka bilang menghina-hina. gitu. Sebentar. Kalau kami juga bikin KKR, gerejamu juga suka menghina-hina kami kok ya. Kami pernah bikin KKR Bin Nade, ya. Tidak pernah. Oh banyak itu yang menghina-hina gereja-gereja kami itu banyak. Tapi ajaran Kami aja KKR dilempari pakai batu kok oleh gereja-gereja Protestan. Jangankan kamu gemim itu, dengan umat Muslim saja kami tidak diajarkan tidak boleh menghina kok. Apalagi mau menghina kalian, itu kalian ngarang-ngarang aja untuk mencari simpati aja itu supaya umat kamu lebih banyak gitu. Kamu jangan ngarang. Siapa umat kamu lebih banyak? Saya kan loh, kalau misalnya sebentar, kalau memang kami menyembuhkan penyakit, mengusir setan, terus jemaat kalian pindah, itu bukan mencuri. Kamu udah bohong di situ. Kamu juga siapa yang mencuri domba? Kamu juga sudah kami menyembuhkan. Ya, kami mengusir setan, sembuh. Banyak orang-orang sakit disembuhkan. Kenapa kamu tuduh kami mencuri? Bagus kalau banyak begitu. Tapi kenapa kamu bilang gemim begitu? Kamu tadi tuduh saya mencuri domba. Tidak mengatakan. Kalau dombanya datang ke gereja kami karena disembuhkan, itu karena dia disembuhkan oleh Tuhan, bukan karena kami mencuri. Ya, kamu fakta kenyataan seperti begitu. Kamu tidak sopan berdialog ini. Ciri-ciri Nabi bukan begitu loh. Katanya Nabi. Loh, Nabi itu harus menegur dosa orang, jangan bersundal dengan iblis. Penuh dengan Roh Kudus. Yesus kan bilang, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat. Kau aja bahasa roh aja nggak dapat, kau gimana? Ya. Ada bahasa roh nggak? Dalam kitab 1 Korintus pasal 12 tidak mengatakan karunia-karunia itu sangat penting. Semua sama kok. Tidak dapat nggak? Itulah bukti kalau Bapak ada Roh Kudus. Semua sama, bukan cuma bahasa roh ya. Ada nubuatan nggak? Ada penglihatan nggak? Kalau ada Roh Kudus itu penglihatan ada, nubuatan ada, mujizat ada. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepadaku. Ada tandanya kalau mengikuti Yesus. Satu, mereka akan mengusir setan dalam namaku. Ada nggak tanda itu? Kan nggak ada tanda itu dalam kalian. Tidak perlu kau katakan, perlu dibuktikan. Yesus yang ngomong kok, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepadaku. Apa tandanya? Mereka akan mengusir setan. Ini nggak ada tanda itu. Kamu imani aja dengan cara-cara kau berpikir, tapi sekali lagi jangan ngomong bilang gemim itu pendetanya itu mengajarkan dengan mabuk, itu nggak bagus begitu. Bukan mengajarkan mabuk, tapi banyak yang mabuk. Nah, itu banyak yang mabuk itu bahaya loh. Kalau di mana banyak yang mabuk ini? Loh, emang banyak yang mabuk kok. Orang banyak banget teman-teman. Kalau nggak mabuk susah. Ini kelompok diskusi jadi lain ini. Itu bicara kok bilang gemim. Oke, jemaat-jemaat di orang lihat dong, orang-orang di Manado tuh, teman saya orang Manado banyak, ya. Itu kerjanya minum cap tikus. Kenapa coba mereka minum cap tikus? Kamu baca catatan sejarah siapa yang membuat pandai pintar orang Batak gitu. Coba cari tahu. Guru-guru dari Manado semua. Apa mereka mengajarkan mabuk? Orang Batak itu darah Israel, ngaco kau suku Efraim kok jadi orang Manado tuh. Orang Batak itu suku Efraim. Coba baca sejarah. Bukan sejarah. Kau baca, kau dengar firman Tuhan, kau dengar suara Tuhan. Yang memelekkan mata kalian itu tahu bacaan semua itu guru-guru dari Manado semua. Apa mereka mengajarkan mabuk? Aduh, ini orang datang dari mana lagi, ajaran-ajaran dari mana lagi? Orang Batak itu darah Efraim, udah tes DNA kami udah tes DNA. Hasilnya 4. Bukan. Jadi jangan ngomong begitu. Ini apalagi ini ada saudara-saudara kita yang berbeda, tapi dikira ya cara-cara pandangan-pandangan dalam kekristenan seperti itu. Kami tidak pernah mengajarkan musuh loh. Anda yang tadi mengatakan bahwa nabi palsu akan muncul. No. Anda sudah memancing tadi nabi palsu akan muncul. Yesus lah nabi terakhir. Kamu yang ngomong bilang kami pendeta-pendeta gemim mengajarkan dengan mabuk-mabuk sebanyak sekali, itu keliru sekali itu. Gini. Bukan kalau saya tidak mengatakan mengajar. Kamu gereja KBP sampai berapa di sini, kami silakan bangun sini. Kami tidak pernah membenci kalian loh. Gini Pak Luken. Jadi ya, luga. Tunggu. Lu kan tadi menuduh gemim. Kalau Pak Luken kan ngomongnya gini, akan ada nabi-nabi palsu. Itu berdasarkan Alkitab, bukan Pak Luken tafsir sendiri atau ngomong sendiri. Tidak menuduh kan dia. Iya, dia kan baca Alkitab. Kecuali gak tertulis. Saya kan cuma bertanya, udah dibaptis selam apa belum? Dia bilang saya cuma percik. Oh, saya kaget. Saya langsung paham. Kalau orang tidak dibaptis selam, maka kami sudah melihat hasil buahnya di lapangan. Kenapa? Karena saya juga kan orang Batak, saya berada di tengah-tengah orang HKBP. Ya. Ketika mereka tidak dibaptis selam, maka satu yang muncul. Sebentar dulu. Satu, adat istiadat. Mereka memanggil arwah-arwah leluhur. Itu kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, merokok. Ya, biasanya orang yang tidak dibaptis selam pasti ngerokok.
Dan itu juga sering kami lihat ya, karena teman saya juga pendeta-pendeta Manado banyak ya, dan mereka tuh cerita banyak kepada saya. Saya kan di Jakarta, teman saya Manado semua ya. Itu Tante Baby, tangan kanannya Pak Ciputra, itu teman saya, itu Tante Baby, ketua Kawanua Manado Jakarta, itu teman saya, Tante Baby namanya, Baby Sumanti. Halo, Itu saya tahu persis di mereka. Selamat malam Bang Aku Laku ini aplikasi pinjaman online. Saya Kristen dan saya Batak dan saya anak teologi. Saya muridnya Esra. Esra Soru. Dan saya ini Luga ini enggak, saya tadi pakai naik Bang. Saya Kristen tapi saya naik. Ini gara-gara si Luga ini. Kenapa dengan muka? Malu-malu orang Batak ini. Udah kita Tahu nggak arti baptis? Tahu nggak arti baptis? Maaf ya Bang Luken ya. Ku tanya sama dia tadi Bang, tadi bahas tentang Ku tanya dulu sama kau. Ku tanya dulu sama kau udah dibaptis selama apa belum? Coba jawab. Selama apa persik? Saya sudah baptis selam dan saya pengikut Kristus, tapi saya tidak sesat seperti Abang. Saya Batak tapi saya malu. Saya sudah dibawa Tuhan ke neraka dan melihat blok pembantaian. Buktinya mana Bang? Datanya ada. Mau ku ceritakan? Cerita Bang. Kau bisa membuktikan nggak kalau itu bohong? Saya Bang, kalau kau bisa membuktikan nggak kalau itu bohong? Saya kalau kecuali keluargamu sudah 15 kali ke neraka, wajar kamu ngelawan saya. Kau udah pernah ke neraka belum? Kalau kau belum pernah, kau diam. Bajigur. Lu malu-malu orang Batak Bang. Gua Batak asli lu. Ngapain kau tuanin orang Batak? Orang Batak yang kau bawa bukannya nama Yesus yang kau muliakan, kebatakan kau. Pala kau Batak. Abang bahas adat. Kambing. Abang tahu adat nggak? Yesus lahir ada adatnya Bang. Adat itu bukan Tuhan, kambing. Abang, ketika Yesus lahir ke dunia, ada orang membawa persembahan. Itu adat Yahudi. Karena adat itu bukan Tuhan, kau paham? Ketika Yesus mati, kurang ajar kau. Kakinya diminyaki. Itu adat. Itu adat Yahudi. Paham? Nah, inilah kata yang pala kau adat. Suka-suka kau adat. Inikah contoh orang yang dirapi Roh Kudus? Tinggal. Tahu nggak arti Roh Kudus itu? Dikasih tahu kalau ketika orang diurapi Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, tidak seperti ini tingkahnya. Bang, saya tidak seorang pendeta. Saya tidak seorang ke neraka aja kau, ke neraka. Daftarkan diri kau ke bapak kau Lucifer. Lucifer kau di neraka. Allah berbicara bukan yang sayang si Lucifer sama kau, sayang banget Lucifer sama kau. Kerajaanku, tetapi dia yang jebol pantat kau di neraka. Dia ini orang yang kepenuhan Roh Kudus, kata-katanya. Aduh, Bajigur, kita tahu. Salah lah bang, kepenuhan Roh Kudus itu bukan seperti ini bang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus juga seperti ini. Kau. Gini ya. Tidur. Bang Aku Laku. Mungkin perkataan ya, setan yang diusir keluar itu akan kembali 7 kali lebih dahsyat. Nah, itu bisa jadi bang. Nah, itu setuju bang. Mungkin gara-gara itu bang, gara-gara dulu pernah diusir. Ketika dia melihat rumah itu kosong, dia akan kembali mengajak teman-temannya lebih banyak lagi. Iya, 7 kali lebih dahsyat. Yang disebut dengan mungkin inilah dia. Liganya. Gimana kalau gue cerita tentang Bajigur, gue berdoa Tuhan Yesus datang. Tentang cerita, kalau cerita dongeng gue juga bisa. Gue berdoa Tuhan Yesus datang. Ajaran Kristus itu kebenaran, bukan seperti ajaran abang. Abang bilang abang kepenuhan Roh Kudus. Emang kalau orang kepenuhan Roh Kudus begini tingkatnya? Enggak. Oh jadi kau bela baptisan percik gitu? Kau mau bela baptisan percik? Bukan masalah baptisan bang, tentang keselamatan dan ajaran kebenaran. Abang tadi bahas adat, abang bahas tentang baptisan. Dengar, bukan semua yang dibaptis selam itu benar. Ada. Kau masih pakai ulut gak? Masih. Kamu masih pakai ulut? Masih. Saya tanya sama bang, emang adat itu melambangkan masih. Titik masih. Adat itu melambangkan apa? Kasih apa? Kasih persaudaraan. Kalau abang tahu adat, Yesus lahir ke dunia, ada adatnya. Ketika orang membawa, yang 3 orang itu membawa persembahan, Yesus mati, ada adatnya. Yaitu kakinya diminyaki, itu adat apa? Adat Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi. Paham nggak? Ini nih bang, kalau memang orang-orang Sekarang saya bicara gantian ya. Saya tanya, baju itu adat nggak? Ya udah mending telanjang deh, sampai baju. Gantian ngomongnya. Gantian tadi lu ngomong Ucok, aku mau ngomong. Bahas sampai gantian ngomongnya. Jadi begini. Gereja Tuhan Yesus sudah mendatangin kami. Tuhan Yesus mengatakan. Mana buktinya? Dulu kau. Buktinya mana? Tuhan Yesus mendatangi kami.
diam dulu kau. Kau juga nggak bisa membuktikan kok. Kau juga cuma ngomong ngebacot, mujizat nggak ada. Buncung kau aja yang kau congor. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Ya, kau diam dulu. Ngomong gantian ya. Tuhan Yesus mendatangi kami dan Tuhan Yesus mengatakan ulos itu adalah berhala, suruh dibakar. Tuhan Yesus menyuruh kami membakar ulos karena itu berhala. Mana ayatnya? Ada. Segala barang-barang tumpas yang digunakan untuk penyembahan berhala itu harus dibakar. Ada ayatnya di Yosua pasal 6 kalau nggak salah itu. Ada dibilang ulos itu dulu memanggil arwah-arwah leluhur. Ada nggak dibilang ulos itu? Semua yang digunakan alat-alat untuk memanggil arwah. Ulos itu dulu dipakai memanggil arwah, sampai hari ini juga memanggil arwah. Bang Luga, kita masih tinggal di dunia. Tahu nggak ulos itu? Ada ini itu melambangkan mau datang. Persaudaraan. Paham nggak? Udah detik-detik kedatangan Yesus, kau masih mempertahankan jakarnya Beelzebul. Itu jakar. Tahu nggak jakar? Ulos itu jakarnya Beelzebul, jangan kau pegang-pegang. Bahaya Pak Luga. Lu bisa dituntut sama ini loh, orang-orang Batak loh. Terlepas lu orang Batak juga. Enggak, Bang Host, ini memang sesat, Bang. Sesat. Tertulis Gua Kristen di Yesaya pasal 13. Ini Bang, kalau memang dia orang Kristen, yang sudah lepas dari adat, Bang, beginilah sifatnya. Kami sudah dibawa Tuhan ke neraka dan di neraka ada blok khusus pembantaian. Hebat lu dibawa Tuhan. Semua yang melakukan adat istiadat semua dibantai di neraka. Kami udah ngeliat, kami udah ngecek. Bisa hebat. Susah kali kalau dikasih. Ini Bang orang hebat ini biasa Bang, udah lihat neraka Bang. Ya iyalah, bajigur kau, diajarin kau, kepala batu kau, diam kau. Di dalam dirinya itu dari neraka Bang, jadi ya udah pernah lihat. Katanya dia kepenuhan Roh Kudus Bang. Saya tahu saya orang kepenuhan Roh Kudus bukan begini Bang. Kepenuhan Roh Kudus itu damai. Nanti ditanya Bang, udah pernah lihat gak orang kepenuhan Roh Kudus? Roh Kudus Yesus berkata, apabila ada orang yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, lebih baik kepadanya bahasa rohnya lehernya diikat kepada batu silangan. Tuhan mengejek bahasa roh kan berarti benar yang gue bilang tadi kan. Ketika orang tidak dibaptis bahasa roh, tidak dibaptis selam, tidak mengejek. Yang dia bilang sandal baru, sandal lama. Aduh, penghujat Roh Kudus, penghujat Roh Kudus. Orang kepenuhan Roh Kudus bukan kayak abang. Penghujat Roh Kudus. Tipe-tipe. Oh jadi gimana? Si keraba-raba. Kau tadi ngejek-ngejek bahasa roh. Kau bilang tadi sandal lama, dasar penghujat Roh Kudus. Bang, orang tinggal yang nunggu dibantai Roh Kudus itu Bang, penuh kasih dan damai. Udah, bukan seperti abang tadi kau sudah mengatakan ini. Sunda apa kau kasih? Penuh kasih kau udah bersundal ya wajar kau kutegur dengan keras. Karena kau sudah bersundal. Ulos abang, bahasa bersundal kau, mau ditegur dengan pada kecil kau. Ada adatnya. Kasihan kau Bang sesat. Adat opung kau lah, bajigur. Malu kita Bang dengar agama. Panggil lah opung kau yang udah boleh Bang Luga, itu malu pala kau. Bukan, itu tradisi yang dijaga sekali oleh orang suku Batak Bang. Abang hina-hina gitu. Yesus walaupun apa orang Batak itu kelewatan sudah membawa kami ke neraka. Itu Bang, melambangkan antara saudara dan keluarga. Jangan iya kami sudah dibawa Tuhan ke neraka. Jangan bahas lagi Bang. Melihat yang melakukan adat istiadat digenjot habis-habisan di lautan api, digenjot sama Beelzebul. Kami dibawa deh Bang. Rame-rame. Betul. Bang. Iya dia rame-rame. Memang kami kok, bukan cuma satu orang yang dibawa. Saya juga pernah dibawa ke neraka. Teman saya pendeta Nenggolan itu dibawa ke neraka melihat orang-orang Batak digenjot sama si Beelzebul, dihajar terus di neraka. Susah kali kau diajarin. Belajarlah firman dengan sungguh-sungguh. Obat kau. Dan biarkanlah Roh belajar opung kau lah panggil di sini. Benar-benar bekerja di hidupmu. Bedu ganjang ya kau Tuhan kau. Bedu ganjang. Kepenuhan Roh Kudus. Gini Bang, Bang host, tadi kan begini Bang, satu hari ini kan akun gua ada 3 kena ban. Jadi ini Bang, akun ini yang aku lakuin ini Bang, baru ini menit ini saya buat. Ini saya buat gara-gara saya geram nengok si Luga ini. Jadi lu kena ban gara-gara Luga? Enggak. Akun saya kena ban Bang, gara-gara ya bahas-bahas agama lah kan. Karena saya seorang teologi ya Bang. Nah, jadi tadi kan saya ada tapping di akun abang ini, cuman saya nggak bisa naik gara-gara akun itu kena ban. Jadi saya bikin akun ini. Ini baru saya bikin Bang. Ini baru aja, belum ada. Kalau abang cek belum ada pengikutnya tuh Bang. Bersundal aja kerjaan kau. Menurut abang lah, karena gini, aku kenal Luga cukup lama dan dulu nggak gini. Apa ini gara-gara pernah dilakukan pengusiran nih rohnya? Jadi sekarang gini. Mungkin dia karena pernah ke surga dan neraka ini Bang. Dan inilah ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus katanya. Orangnya sudah bilang baptis selam kau bucok, bajigur susah kali kau diajarin. Kepenuhan Roh Kudus tuh sundal.
Bang, Mau kalau tanya, orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu bukan tipenya seperti ini, Bang. Enggak, maksudnya iya kayak apa dia tuh? Artinya Kepenuhan seperti Roh apa? Kudus itu, Bang, cinta damai, penuh kasih. Setan. Karena yang singgah itu Roh Kudus loh, Bang, bukan Roh Kudus yang seperti yang silga ini. Iya, masalahnya lu udah bersundal, udah tahu ibarat kata udah janda 20 kali, nggak perlu kau dinasihatin kayak anak kecil. Udah tua tahu. Tadi sama kita mau diskusi akademi sama Pak Luken, datang Luga ini tak apa-apa aja. Tadi Orang saya memang- terkutuk nggak saya usah diajak akademis. Orang udah dikutuk kok ajak akademis sih, saya ngapain? kerap panggil bapak nama Batak dan dia menghina yang orang Manado itu pakai minum ini minum itu. Iya, itu nggak boleh. Itu kan udah membawa dakwah deh, Bang, suku, dan itu kan udah menyinggung, Bang. Iya, nama gereja juga disebut. Ini kayaknya membela Jakar nih ya. Kayaknya Jakar nih Beljebu kayaknya dipertahankan kuat nih ya. ISL 23 juga Bang Luga enggak. bangsa Israel. Bang gini Bang. Bang Luga, Kalau di Indonesia, di dunia ada bermacam nama gereja. Kalau diperdebatkan tentang ajaran, sejarah, dan doktrin, sudah pecah gereja ini. Abang tahu nggak apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan oleh para gereja atau pendeta-pendeta itu kasih. Tidak ada memperdebatkan ajaranmu, lakukan, doktrinmu lakukan, sejarahmu lakukan. Lakukanlah itu karena apa? Firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi direnungkan, dilakukan. Karena firman pun berbicara bukan yang memanggil Tuhan masuk dalam kerajaanku, tetapi dia yang melakukan. Karena iblis pun mengakui adanya Tuhan. Paham tak? Oke, gantian bicara ya. Gantian bicara. Apa yang kau lakukan itu sudah sangat menyedihkan di hati Tuhan. Itu sudah menyakitkan hati Tuhan. Orang Batak adalah calon mempelainya Tuhan. Apa yang terjadi? Mempelainya Tuhan, yaitu orang Batak. Sebentar. Ini waktu saya bicara, kamu diam dulu. Buktinya, Bang, orang Sebentar, ya. Tetapi dia yang melakukan. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Yang kekal, paham tak? Bukan ada di Kamu diam dulu ngomongnya gantian ya. Tetapi kamu sudah bersundal dengan Belzebul, Jakarnya Belzebul, kamu pegang-pegang. Kok akunnya nggak bisa kena ini ya? Ya. Kok akunnya nggak kena band-band ya? Hebat lu, satu yang hebat dia. Akunnya nggak kena band aja. Padahal Iya, saya ini kan udah nabi, Utok. Saya ini udah pasti udah nabi. Kok nggak kena band dia? Ini Nabi 2023, Bang. 2022 deh Bang waktu diangkat. Oh, iya. 2021. Ditabalkan di mana tuh, Bang? Di tempat saya. Enggak, jujur, Bang, aku bikin akun ini gara-gara geram sama ini. 2 tahun lalu waktu dia diangkat jadi nabi, Bang, itu pendeta Anda, guru Anda, Esra Soru langsung komen. Aku lihat di Esra Soru langsung komen. Aduh, Kasihan, aku bukan apa. Demi membela Jakarnya Belzebul, ya. Itu sesat gitu loh. Kasihan. Kau jemaat, kau jangan ngajarin nabi. Aku ini nabi, ya dengerin ya. Kau cuma jemaat, diam kau. Abang itu nabi-nabi palsu. Jemaat mulut kau. Nabi palsu, wajar lah kau ke neraka. Allah pun sudah Udah lah ke neraka aja lah kau, wajar kau di neraka udah. Makanya sekarang saya fokus mengungguli Muslim. Hanya Tuhan yang menentukan. Udah, saya rasa cukup ya. Ya gini aja, saya rasa cukup teman-teman. Saya sudah bilang kalau memang dia tidak mau bertobat, terserah. Itu urusannya dia, neraka dia yang tahu sendiri ya. Yang penting saya hanya menyampaikan. Apa arti baptisan? Apa arti baptisan? Kalau memang kau udah dibawa Tuhan ke surga, apa arti baptisan? Kepenuhan Roh Kudus. Arti baptisan saya tanya. Ini orang awam loh, orang awam. Ketika yang kau ini dibaptis. orang awam yang nanya ke Nabi. Jawab, apa arti baptisan? Ya. Baptisan itu artinya kepenuhan dengan roh Tuhan. Ketika kita dibaptis ditenggelamkan dengan air, maka kita dibersihkan dari segala dosa-dosa kita menjadi melahir baru. Yohanes 3 ayat 5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Makanya ketika saya mengecek kamu, apakah kamu ada Roh Kudus, ternyata kamu malah menghujat bahasa roh. Sandal lama. Sebentar, diam dulu kau. Kau nggak usah banyak ngomong. Itulah membuktikan di dalam diri kau nggak ada Roh Kudus. Saya tanya. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kau, diam dulu kau. Kalau ada arti Roh Kudus di dalam diri kau, kamu akan mengenal siapa saya. Tapi karena tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu, kalau ada Roh yang Kudus ada di dalam Belzebul, dirimu, akan mengenal Kristus karena Roh Kudus itu penghibur dari Kristus. iya, kamu juga akan mengenal hamba-hamba Tuhan. Ya, ketika Samuel mengurapi Daud, sebentar. Ketika Samuel mengurapi Daud, dia juga tidak mengenali. Dia menganggap si Eliab yang akan jadi raja. Makanya si Samuel juga perlu belajar mengenali hamba-hamba Tuhan. Tapi kau tidak bisa.
mengenali hamba Tuhan. Ya, kamu cuma jemaat biasa, tapi kamu tidak bisa mengenali hamba-hamba Tuhan. Ya, saya sudah didatangin sama Tuhan Yesus. Ya, saya hamba Tuhan. Tuh, ketawa lagi. Didatangi Tuhan Yesus ya. Inilah Nabi 2023. Betul. Memang saya didatangin kok. Kalau Tuhan Bahkan saya sudah dipersiapkan sejak dari kandungan. Kamu tidak mengenal, kalau kamu ada Roh Kudus, kamu akan mengenal siapa hamba Tuhan. Ternyata kamu gak ada Roh Kudus, makanya kamu lihat si Luken, bapak kau udah turun dia. Orang yang kepenuhan Roh Kudus itu akan mengenal Allah. Sudah? Orang Allahnya udah datang sama gua kok, mengenal Allah itu. Kasihan kau Bang Luga, aduh kembalilah kepada Kristus, jangan sesat. Kasih Bang Luga ngomong dulu aja Bang, kasih dia cerita gimana dia bisa ke neraka tuh Bang. Iya. Gitu, Bang. Cerita dong Bang, gimana ceritakan neraka Bang Luga gimana? Iya, gue pengen tahu. Jadi ya, saya memang dari awal abang didatangi Tuhan itu, abang tuh lagi apa gitu kan? Ya kami lagi berdoa. Saya kan gabung di jaringan doa nasional ya, teman-teman saya pendoa dong, pendoa syafaat. Ya kami lagi berdoa. Ketika kami lagi berdoa, kami menyembah, kami memuji Tuhan, kami berbahasa roh. Ketika berbahasa roh, hadirat Tuhan turun. Dan ketika hadirat Tuhan turun, kami udah nangis, sudah menyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri. Dan itu sering. Kami juga berdoa ketika kami lagi menyembah, memuji Tuhan pakai gitar. Saya kan pemain gitar di gereja, saya pemain piano di gereja. Saya pemain piano di gereja Bethel Indonesia. Jadi saya ngerti penyembahan. Nah, ketika saya menyembah Tuhan, ya hadirat Tuhan turun dan Tuhan Yesus menampakkan diri dan dia berkata-kata dan dia mengatakan kalau saya itu nabi Tuhan, aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan, aku yang menaruh firman-Ku dalam mulutmu. Memang orang tidak menerima engkau, tapi aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Tuhan ngomong kepada kami. Kasih tepuk tangan buat Bang Luga. Lalu Bang gimana Bang? Lalu enggak setelah itu di neraka aja lah, ntar di neraka nangis loh. Enggak dilanjut Bang, dilanjut. Ini Tuhan Yesus sudah mau datang loh ya, sebentar ya. Kamu diam dulu, kamu diam ya. Ini saya bilang Tuhan Yesus mau datang. Artinya ketika di detik-detik terakhir mau terjadi